Oke, oke. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena memang ada kendala jaringan juga. Jadi ketika P3K akan ikut seleksi CPNS, sebetulnya P3K itu tidak harus berhenti terlebih dahulu begitu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Arkan ya. Karena saya bagian dari binaannya beliau. Mohon izin, ini kami kan kemarin dari BKPSDM Kabupaten Cilacap ini menampung dari berbagai macam ini ya eh, aduan ke kami yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan seleksi CASN 2024. Yang pertama, seperti yang sudah kami usulkan di chat, itu kepastian terkait tentang database yang akan diambil karena ini yang lagi viral-viralnya ini apakah benar melalui database BKN pendataan non ASN yang terdata di BKN atau gabungan antara database yang terdata di database BKN dan non ASN yang sesuai dengan regulasi yang nanti akan diterbitkan. Terus kemudian yang kedua, apakah P3K aktif itu dapat mengikuti seleksi CPNS 2024. Jikalau harus diberhentikan terlebih dahulu, itu mekanisme yang ada di sistem nanti seperti apa, Kak? Jadi kita belum tahu nih apakah P3K itu harus mengundurkan diri dulu baru mengikuti seleksi CPNS dengan kriteria tertentu atau aturan tertentu. Lah nanti proses mekanismenya yang ada di aplikasi itu ada jeda berapa bulan atau dalam waktu 1 tahun atau seperti apa, kita belum tahu regulasinya seperti apa. Saya kira tiga pertanyaan itu dulu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin eh, sebentar dulu Pak, karena ada kendala sinyal lagi. Kita menunggu Mas Arkan akan join lagi sebentar ya. Apa aja ya, Mere? Pertanyaan ini. Pertama ya. Oh, udah. Ya, tadi yang pertanyaan pertama apa tadi, Mere? Yang pertanyaan pertama itu yang lagi viral ini kepastian terkait database seleksi, Pak, dari murni dari yang Oh, terdata di BKN ya, hmm. ataukah gabungan? Tadi yang keduanya apa, Pak? Yang Yang aktif Pak. keduanya, apakah P3K aktif itu dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan batasan usia dan regulasi tertentu? Jikalau harus Oke. diberhentikan, apakah P3K yang sudah diberhentikan itu dapat mengikuti seleksi dengan regulasi tertentu dan mekanisme di sistemnya seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Pak Ardi atas pertanyaannya. Jadi memang untuk pelamar di tahun ini, eh, apa namanya sesuai dengan apa namanya yang Kak yang sudah kita keluarkan juga, bahwasanya itu tidak kunci. Apakah yang terdata, apakah yang bisa melamar itu yang terdata di database saja atau tidak begitu. Nah, jadi memang kita tidak kunci untuk yang bisa melamar tersebut, tapi untuk nanti lebih apa namanya lebih pasti dan lebih konkretnya nanti ditunggu Pak peraturan Menteri Pan RB yang sudah dalam tahap harmonisasi itu nanti akan dijelaskan juga mengenai siapa saja yang bisa melamar di tahun ini begitu. Kemudian untuk P3K aktif seperti apa yang bisa melamar dalam proses CPNS, apakah yang bersangkutan ketika sudah P3K ketika apakah harus berhenti terlebih dahulu baru melamar begitu ya. Nah, jadi memang kalau untuk yang sekarang ketika P3K akan melamar CPNS, kalau sebelumnya itu kan apa namanya 90% Diterima dulu. kontraknya itu harus berjalan terlebih dahulu. 90% kontraknya harus berjalan terlebih dahulu, baru bisa ikut CPNS begitu. Nah, ini yang coba kita atur juga sebetulnya terkait dengan tata cara bagaimana seorang P3K ketika dia itu sudah diterima P3K kapan bisa melamar CPNS. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga di dalam paparan bahwasanya itu kita rumuskan kebijakan ini 1 tahun, Pak. Jadi ketika 1 tahun eh, yang bersangkutan itu sudah aktif ataupun sudah bekerja sebagai Putus, Mas.
Intinya terjadi kendala jaringan lagi, Pak. Mohon maaf atas gangguannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ya, mohon maaf lanjut, ini Mas. Bapak Ibu karena memang ada kendala jaringan juga. Nah, jadi untuk yang P3K ini memang kita coba rumuskan juga untuk yang bisa melamar itu batasan waktunya itu 1 tahun. Jadi 1 tahun dulu, ketika sudah 1 tahun bekerja sebagai P3K, baru nanti bisa melamar sebagai untuk ikut sebagai CPNS begitu. Nah, ini coba kita rumuskan juga di dalam Peraturan Menteri Pan-RB yang terbaru terkait pengadaan ASN, yang mana nanti akan dijelaskan juga di dalam Peraturan Menteri Pan-RB tersebut begitu, Pak. Mohon izin menambahkan, Pak. Ya, misalnya nih kita sudah ada 1 tahun ya, otomatis kan kalau di kabupaten kami kan diterbitkan surat pemberhentian. Nah, itu saya pernah mencoba pengaplikasian bahwa konfirmasi pemberhentian untuk seleksi CASN ini harus upload SK pemberhentiannya tersebut. Itu apakah benar ya, Pak? Oke, oke. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena memang ada kendala jaringan juga. Jadi ketika P3K akan ikut seleksi CPNS, sebetulnya P3K itu tidak harus berhenti terlebih dahulu begitu. Karena kan nanti sayang juga gitu karena ketika akan ikut seleksi CPNS, tahunya nggak lolos gitu. Eh, jadi nanti apa namanya mengundurkan dirinya itu ketika sudah lolos CPNS dan saat proses pengenipan begitu. Baru nanti yang bersangkutan itu mengajukan pengunduran dirinya. Tapi kan itu nanti kita atur juga kan batas waktunya. Jadi memang harus 1 tahun terlebih dahulu sebagai P3K baru bisa ikut seleksi CPNS begitu Pak. Baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara kapan akan dipublikasikannya, eh, tentu ini kita untuk yang sekarang tahapannya itu masih berada dalam tahap proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Menteri Pan-RB terhadap usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh masing-masing instansi ke dalam aplikasi CISN yang mana itu masih berjalan proses verifikasi dan validasinya. Eh, jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat itu nanti akan kita keluarkan penetapan rincian kebutuhan ASN per masing-masing instansi itu mulai dari jabatan, kualifikasi pendidikan dan juga unit penempatannya itu seperti apa. Eh, nah untuk waktu pastinya saya belum bisa memastikan juga karena memang prosesnya masih berjalan, tapi insya Allah dalam waktu dekat itu sudah bisa kita keluarkan terkait dengan penetapan rincian kebutuhannya juga termasuk juga dengan eh, apa namanya kebijakan-kebijakan untuk pengadaan ASN di tahun ini juga. Yang mana memang untuk yang peraturan Menteri Pan-RB sudah dalam tahap harmonisasi, sementara untuk aturan-aturannya juga sudah kami susun, nanti tinggal apa namanya menyusul sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB yang terbaru yang masih dalam tahap harmonisasi ini. Begitu, Mir.